Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali di video saya kali ini. Dan di video ini saya akan membahas tentang tanaman kapulaga dengan pelindung karet ya, pohon karet, atau nanam kapulaga di kebun karet ya. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Oke, kita lihat bersama ya. Di belakang saya ini ada ya tanaman kapulaganya. Ini cukup menjadi bukti ya bahwa memang kita bisa menanam kapulaga di bawah atau di dalam kebun karet ya. Tapi tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya. Kita lihat lagi lebih jelas. Bisa kita lihat lebih dekat ya. Ini ada, nah di sini tumbuh juga pohon kapulaganya ya. Nah, rumpun kapulaga ya. Pun memang ini tidak terurus kayaknya. Oke teman-teman semua, kita bisa lihat bersama ini ada bunganya, ada buahnya ya. Meskipun belum terpelihara dengan baik. Baik pemirsa, banyak pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya, terutama yang berhubungan dengan video sekarang, yaitu bagaimana budidaya kapulaga di kebun karet ya. Dan ini meliputi pertanyaan-pertanyaan, yaitu bagaimana perbedaan pengurusan, terus penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan lainnya ya. Dan coba kita lebih dekat lagi, lebih detail lagi ya. Dan ini satu pertanyaan sudah terjawab, yaitu ternyata ya bisa budidaya ya, kita di kebun karet kita bisa budidaya kapulaga ya. Tapi tentunya juga dengan syarat-syarat tertentu, yaitu yang menjadikan tumbuh ya, kapulaga itu tumbuh bagus ya. Di sini kita lihat ya pencahayaan ya. Pencahayaan kita lihat di sini ada sinar ya. Nah ini cahaya yang terang-terang ini berarti, nah terang ini berarti cahaya matahari masuk ya, berarti itu syaratnya ya. Syaratnya yang kita acu kepada peraturannya, yaitu intensitas cahaya matahari 30-70% ya. Yang kita lihat di sini ada terang cahaya ya, itu sudah memenuhi syarat untuk tumbuh. Kemudian nah untuk seperti cahaya seperti yang kita lihat di video ini, nah itu dengan jarak berapa ya, dengan jarak karet berapa ke berapa ya, karena saya melihat ada perbedaan antara penanaman pola penanaman atau jarak penanaman antara kebun karet yang sekarang dengan yang dulu ya. Ya yang dulu kan biasanya 3x5, terus ya ada yang lebih jauh lagi gitu, lebih renggang lagi jaraknya. Tapi kalau saya lihat yang sekarang ini, yang kebun karet yang sekarang itu malah dekat-dekat rapat ya, dan kadang terlihat gelap juga ya. Nah ini tentu beda ya. Nah yang ini jarak penanamannya yang di video ini adalah ini 2,5 meter ke sekitar 4 meter ya. Nah yang ketiga ada yang 3 meter, ada yang 4 meter nih jaraknya. Jadi cahaya masih masuk, berarti ini masih bagus ya, atau bisa budidaya. Selanjutnya adalah di penanaman ya. Nah di penanaman ini kita bisa menanam di antara barisan pohon karet ya, lebih tepatnya di lorong ya, lorong antara karet dan karet nih.
kita bisa nanamnya di situ ya. Nah, kita jarak tanamnya ini bisa lebih dekat ya. Kalau biasa misalkan 1,5 meter, dan ini bisa saja kita 1,20 meter misalkan. Dan nanti dibiarkan antara rumpun yang satu dengan yang rumpun yang lain itu nyambung ya. Dan aktivitas nyadap karet kita juga tidak terganggu ya, karena ini nanamnya cuma di lorong aja. Kemudian ini kalau tanahnya lereng seperti ini atau miring ya, antara satu petak dengan petak yang di bawahnya atau teras ya. Nah, di bawahnya kan tanahnya miring. Nah, ini nggak apa-apa ya kita nanam di tanah miring juga, karena kapulaga ini bisa tumbuh dengan baik ya. Selanjutnya adalah pemupukan ya. Nah, di dalam pemupukan ini tentunya berbeda ya antara pemupukan di kebun kapulaga biasa dan pemupukan kapulaga di kebun karet ya. Nah, ini kan di pohon karet ini kan banyak akar-akar ya, akar-akar di tanah lapisan atasnya yang melintang gitu. Kalau kita misalkan biasanya pemupukan dengan cara membuka tanah dengan memakai cangkul, lalu kita menaburkan pupuk, kemudian kita pendam. Nah, ini kan kalau kita buka tanah pakai cangkul ini takut banyak mengganggu akar karet ya, terluka gitu, takutnya nanti kan terganggu juga terhadap produksi getah karet. Nah, ini bisa kita dengan cara menaburkannya di sekitar perakaran, atau kita menaburkan, bisa juga menaburkan ke dalam rumpun asalkan di luar musim bunga ya, atau di menaburnya yang penting si pupuk kimia itu tidak kena bunga aja gitu, karena kalau kena bunga biasanya efeknya panas dan bunganya kebakar. Atau kita juga bisa melakukan pemupukan dengan pupuk cair ya, dengan cara disemprotkan ke daun kapulaga ya. Dan ini juga baik ya, baik sekali, yaitu misalkan untuk penyubur daun atau pertumbuhan batang dan daun, kesehatan batang dan daun, juga dengan juga untuk pemupukan dengan pupuk cair dengan cara disemprot itu untuk perangsang buah misalkan. Nah, itu kan bisa kita lihat cara penyemprotan ya, langsung ke daun kapulaga. Kendala yang lain ya, apabila kita menanam ya kapulaga di kebun karet adalah waktu musim gugur daun ya. Pohon karet musim gugur daun. Nah, ini pasti akan masuk ke dalam rumpun ya, dan ini kurang baik juga ya terhadap perkembangan bunga kapol ya. Nah, ini kita bisa mengendalikannya atau meminimalisirnya dengan cara mengikat rumpun karet, rumpun kapol ya, supaya daun yang jatuhnya itu tertahan di atas rumpun kapulaga ya, dengan cara mengikat rumpun kapulaga. Oke teman-teman semua, bagi Anda yang berminat untuk menanam kapulaga di dalam kebun karet ya, silahkan Anda mencoba dan mudah-mudahan berhasil ya, di dalam rangka kita memaksimalkan lahan yang kita punya. Dan juga kalau berhasil kita berarti mendapat penghasilan tambahan ya. Baik pemirsa, mudah-mudahan video ini menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar, terutama yang menanyakan budidaya kapulaga di kebun karet. Oke, sekian untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.